Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, rupiah kita telah melemah pada titik yang sangat memprihatinkan, 17.300 per 1 dolar Amerika Serikat. Keadaan ini tentu memprihatinkan kita semua, karena rupiah kita melemah ini tidak hanya terhadap mata uang Amerika Serikat, tapi juga mata uang asing seperti Singapura, Malaysia, ringgit Malaysia, dan berbagai mata uang di seluruh dunia. Pertanyaannya, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kita? Tentu dampaknya itu tidak kecil ya. Pertama, kalau kita ke luar negeri, uang yang kita bawa itu kalau dalam mata uang rupiah kita itu ya begitu banyak, tetapi ketika ditukar dengan mata uang asing itu sangat kecil jumlahnya. Itu yang pertama. Kedua, hutang kita ini kan pada umumnya banyak dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Meningkatnya atau melemahnya mata uang rupiah tentu menambah jumlah hutang kita yang harus kita bayar, dan tentu itu sangat memberatkan APBN kita, karena tidak hanya beban hutang yang terus bertambah akibat melemahnya rupiah, dan tahun ini sekitar 800 triliun kita harus membayar hutang kita yang jatuh tempo. Begitu juga bunga dari utang kita sekitar hampir 600 triliun, jadi satu jumlah yang sangat besar. Nah, kalau rupiah kita terus melemah, maka berarti nilai uang kita itu akan sangat berkurang jika dihitung dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing. Nah, artinya beban kita ini luar biasa berat, saudara. Nah, kemudian selain itu juga dengan keadaan di Timur Tengah, terutama dalam perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, kemudian Selat Hormuz ditutup, maka akibatnya BBM ini naiknya luar biasa, dan kita sudah merasakan bagi mereka yang menggunakan kendaraan non subsidi itu luar biasa meningkat harganya karena disesuaikan dengan harga pasar internasional, harga BBM pasar internasional. Tapi dari BBM yang disubsidi, misalnya Pertalite, solar dan sebagainya, juga membuat defisit anggaran kita ini sangat besar jumlahnya, dan ini akan menambah kesulitan bagi kita dalam membayar hutang, saudara-saudara. Jadi defisit yang membesar itu kan harus ditutup juga dengan hutang baru. Nah, dengan hutang baru itu berarti kita akan menambah beban kita di masa depan gitu. Seperti yang dilakukan Jokowi, ya beliau terus berutang, membangun, tetapi yang terjadi adalah merosotnya jumlah kelas menengah. Selain itu juga kemiskinan tidak berkurang. Kalaupun dikatakan berkurang, itu karena batas garis kemiskinannya tidak menyesuaikan dengan batas garis kemiskinan menurut Bank Dunia yang jumlahnya cukup besar ya, kalau nggak salah 8, lebih US dollar, dan itu sangat besar kali jumlahnya, dan jumlah orang miskin akhirnya menurut Bank Dunia itu sekitar 194 juta orang dari sekitar 87 juta orang penduduk Indonesia. Jadi saudara-saudara, tekanan yang dialami bangsa kita itu besar sekali, berat dan sangat memberatkan, karena akhirnya suka tidak suka harga kebutuhan pokok ini akan meningkat. Beras sudah meningkat, kemudian itu otomatis juga gula dan berbagai kebutuhan lainnya akan meningkat.
sementara income atau pendapatan masyarakat kita tidak bertambah. Walaupun begitu, kita terus harus optimis menghadapi masa depan, karena kita berbicara pada kesempatan ini tidak lain karena kita masih optimis walaupun berat sekali. Saya selalu mengatakan di dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran itu kita dipandu dengan ayatnya. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dalam kesulitan kemudian diulang kembali ada kemudahan. Jadi mudah-mudahan ada jalan keluar, ada ya semacam mukjizat miracle yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia hingga tetap bisa kuat menghadapi tantangan yang tidak berat, ya tidak mudah. Tetapi sekali lagi kita berharap pemerintah untuk semakin bijak di dalam menyikapi perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama juga para pendukung pemerintah. Jangan salah sedikit orang mengkritik kemudian dilaporkan ke aparat, ke polisi, dan akhirnya menjadi gonjang-ganjing masalah. Anggaplah kritik itu tak banyak obat, tidak ada obat yang manis, semuanya pahit. Sejatinya yang mengkritik itu adalah DPR, karena mereka dibayar untuk melakukan kontrol sosial, kontrol politik juga, kontrol ekonomi terhadap jalannya pemerintahan. Tetapi mereka adalah bagian dari kekuasaan. Akhirnya yang mengambil peran itu adalah para akademisi, para aktivis sosial, dan mereka yang sadar bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan pemikiran kita agar lebih arif dan terus bersemangat untuk melanjutkan kehidupan kita hingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.